Selamat sore adik-adik, hari ini kita kembali belajar bimbingan secara online. Hari ini kita masuk pelajaran fisika dan kita akan melanjutkan sifat-sifat gelombang cahaya. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar pemantulan dan pembiasan, maka hari ini kita belajar 3 sifat gelombang cahaya, yaitu interferensi, difraksi, dan juga polarisasi. Nah, kita mulai dari interferensi. Nah, di sini yang mungkin jadi pertanyaan awal, kalian lihat di gambarnya itu kayak kita di dalam gua, lalu ada lubang dari atas gua. Pertanyaannya, mengapa cahaya yang masuk ke dalam lubang gua tersebut ada cahaya terang dan gelap, atau cahaya terangnya tidak merata? Nah, jadi kita ketika melihat yang pantulannya deh, pantulan cahayanya di situ kan seperti ada pola terang dan gelap. Nah, jadi pertanyaannya dari atas sana itu kan dia asli terang, tapi ketika sampai di gua dia terdapat pola terang dan gelapnya. Interferensi pengertiannya adalah perpaduan atau interaksi dua atau lebih gelombang cahaya yang dapat menghasilkan suatu pola yang teratur, yaitu pola terang dan gelap atau interferensi. Jadi interferensi itu adalah perpaduan atau interaksi dua atau lebih gelombang cahaya dan menghasilkan suatu pola yang teratur, yaitu pola terang dan gelap. Nah, di sini nanti deh pola terang dan gelapnya ada dua tadi kan, pola terang dan juga pola gelap. Yang pertama di situ ada saling menguatkan dan juga ada saling melemahkan. Nah, ketika dia saling menguatkan, Dek, perpaduan dua gelombang akhirnya terjadi satu gelombang yang lebih kuat. Kalau kita lihat di situ gambarnya, amplitudonya lebih besar. Sedangkan kalau dia saling melemahkan, ketika dua gelombang disatukan, maka yang terjadi adalah itu gelombangnya makin lama makin kecil atau sampai rata dia ya di situ ya. Nah, pengertiannya, interferensi maksimum yaitu gelombang yang saling memperkuat atau artinya konstruktif dan menghasilkan pola garis terang. Jadi interferensi maksimum itu artinya menghasilkan pola garis terang. Nah, interferensi minimum adalah gelombang yang saling melemahkan atau nama lainnya destruktif dan menghasilkan pola garis gelap. Jadi interferensi perpaduan dua gelombang dan menghasilkan pola terang dan gelap. Kalau pola terang disebut interferensi maksimum atau konstruktif, dan pola gelap disebut dengan interferensi minimum atau destruktif. Eksperimen yang Nah, tadi kan kita awalnya belajar interferensi. Ternyata interferensi itu deh ditemukan oleh ilmuwan yang bernama Thomas Young. Nah, untuk menghargainya, interferensi terkadang di soal-soal disebut dengan percobaan Young. Jadi jangan kalian bingung, interferensi itu biasanya disebut dengan percobaan Young untuk menghargai penemunya. Kalau kita lihat dari gambar, di situ ada yang namanya tidak terjadi interferensi dan terjadi interferensi. Nah, maka kita lihat deh, syarat terjadi interferensi, sumber harus bisa mempertahankan suatu beda fasa yang tetap atau sumber koheren. Lalu yang kedua, sumber harus monokromatis dan menghasilkan cahaya dengan panjang gelombang yang sama. Nah, jadi ketika dia masuk ke dua gelombang ke dalam dua celah, di situ katanya dia harus bisa mempertahankan beda fasa yang tetap. Kalau kita perhatikan tidak terjadi interferensi, awalnya di situ kan jumlah gelombang yang masuk ada 5. Tetapi di situ tak yang masuk tanda panahnya hasilnya jadi 2. Maka di situ secara tidak langsung dia tidak bisa mempertahankan beda fasenya. Tetapi ketika terjadi interferensi, kalian lihat sebelum masuk celah ganda, dia di situ jumlah gelombangnya ada 8. Nah, ketika masuk ke celah ganda, dia tetap 8 gelombang, maka secara tidak langsung juga itu dia gelombangnya bisa mempertahankan beda fasenya. Jadi di gambar yang kedua dia terjadi interferensi. Lalu yang kedua tadi syaratnya sumber harus monokromatis dan menghasilkan panjang gelombang yang sama. Jadi sebelum masuk celah ganda dan sesudah masuk celah ganda,
panjang gelombangnya Dek diharapkan harus sama. Nah, inilah Dek gambar untuk yang namanya interferensi. Nah, di sini Kakak kasih tahu, interferensi itu dia di beberapa soal ada nama lainnya. Yang pertama tadi interferensi, yang kedua disebut dengan percobaan yang, lalu yang ketiga disebut dengan percobaan celah ganda. Kalau kalian perhatikan di situ Dek, celahnya ada dua, yaitu S1 dan juga S2. Artinya celah ketika sumber cahaya mau masuk, nanti dia melewati yang namanya dua celah. Jadi interferensi ada nama lainnya. Yang pertama percobaan yang, dan yang kedua percobaan celah ganda. Nah, kalau kita perhatikan Dek, dia menghasilkan pola terang dan gelap. Nah, kalau kalian perhatikan itu pola terang dan gelap. Nah, kita juga bisa lihat Dek, pola terang dan gelap yang dihasilkan itu dia kalau kalian lihat lebar terang dan juga lebar gelap sama. Jadi itu istimewanya dari interferensi. Nah, ini harus kalian catat. Istimewanya interferensi, dia menghasilkan pola terang dan gelap yang sama lebarnya. Jadi kalau kalian perhatikan terang di atas sama terang di bawah, itu lebarnya sama. Lalu gelap di atas sama gelap di bawah juga lebarnya sama, atau lebar terang dan lebar gelap itu nilainya juga sama. Jadi istimewanya dari interferensi menghasilkan pola terang dan gelap di mana pola terang dan gelapnya memiliki lebar yang sama. Beda lintasan, jarak tempuh cahaya yang melalui dua celah sempit mempunyai perbedaan lintasan. Hal ini menghasilkan pola interferensi. Nah, di sini deh jarak tempuh cahaya yang melalui dua celah sempit mempunyai perbedaan lintasan. Kalau kalian perhatikan, S1 dia menghasilkan lintasan R1, lalu S2 dia menghasilkan lintasan R2. Nah, di situ dia kalian bisa lihat ada beda lintasannya. Nah, yang perlu kalian catat dari sini Dek, dari gambarnya, itu keterangan dari gambar. Keterangan dari gambar D, di situ ada tulisan D. D situ kalian bisa tulis D sama dengan jarak antara dua celah. D sama dengan jarak antara dua celah. Nah, S1 dan S2 di situ ada jaraknya, di situ dia dikasih keterangan D. Lalu, kalian lihat lagi deh dari gambar ada L besar ya. L itu kalian bikin di situ deh adalah jarak celah ke layar. Jadi L itu adalah jarak celah ke layar. Jadi kalau kalian lihat celah ke layar itu disebut dengan L. Lalu ada di situ lagi deh Y. Y itu tadi kalau kalian belum lihat tulisan Y itu tadi dimulai dari 0 sampai ke P. Y di situ kalian bikin adalah jarak antara Y adalah jarak antara terang ke terang atau jarak antara terang ke gelap. Nah, jadi ketika dia sudah sampai di layar kan dia menghasilkan pola terang dan gelap. Nah, jadi kalau jarak antara terang ke terang satu atau gelap ke gelap satu atau terang ke gelap satu, maka itu disebut dengan Y. Nah, di situ deh kan di titik O, di situ kita bisa buat O itu adalah terang pusat. Pita terang atau pola terang. Nah, kita di sini ada penjelasannya, Dek. Di situ kalian bisa ikuti pelan-pelan ya. Interferensi maksimum terjadi jika kedua gelombang memiliki fase yang sama atau sefase, yaitu jika selisih lintasannya sama dengan 0, selisih lintasannya sama dengan 0, atau bilangan bulat kali dengan panjang gelombang. Jadi interferensi maksimum terjadi kalau beda lintasannya sama dengan 0 atau dia bilangan bulat. Nah, di sini bisa rumusannya kita lihat, Dek.
D sin theta sama dengan M kali lambda. M di situ dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Di situ penjelasannya, bilangan M disebut dengan orde terang. Ingat ya, catat ya, M sama dengan orde terang. Catatannya di situ, Dek, untuk M0, M sama dengan 0 disebut dengan terang pusat, M sama dengan 1 disebut terang pertama, dan seterusnya. Berarti M sama dengan 2 disebut dengan terang kedua. M sama dengan 3 berarti disebut dengan terang ketiga. Nah, penjelasan selanjutnya, karena jarak celah ke layar, yaitu L, jauh lebih besar daripada jarak kedua celah, di situ D, atau kakak buka kurung, L lebih besar daripada D, maka sudut theta sangat kecil. Sehingga, karena sangat kecil D, bisa kita ganti sin theta sama dengan Y per L. Dengan demikian, rumusan yang di atas menjadi D sin theta kita ganti menjadi D kali Y per L sama dengan M kali lambda. Nah, dengan catatan Y di situ D adalah terang ke M dari pusat terang. Jadi, Y itu adalah jarak terang ke terang. Jarak terang ke terang pusat. Misalnya terang pusat ke terang pertama atau terang pusat ke terang kedua. Lalu untuk pita gelap atau interferensi minimum, di situ penjelasannya Dek bisa kalian lihat. Interferensi minimum terjadi jika beda fase kedua gelombang adalah 180 derajat. Kalau 180 derajat berarti itu sama dengan setengah gelombang ya Dek ya. Yaitu jika selisih lintasannya sama dengan bilangan bulat dikali dengan setengah panjang gelombang. Nah, jadi interferensi minimum terjadi ketika beda fase kedua gelombang yaitu 180 derajat atau sama dengan setengah gelombang, yaitu jika selisih lintasannya sama dengan bilangan bulat dikali dengan setengah panjang gelombang lambda. Nah, kita bisa lihat D sin theta sama dengan M dikurang setengah dikali dengan lambda. Tapi dengan catatan M-nya dimulai dari 1, 2, dan 3. Bilangan M disebut dengan orde gelap. Tidak ada gelap ke 0, maka M dimulai dari 1 yaitu gelap pertama dan seterusnya. Berarti M sama dengan 1 gelap pertama, M sama dengan 2 gelap kedua. Nah, tadi sudah dijelaskan Dek di pola terang. Karena sin theta, karena nilai L lebih besar daripada nilai D, maka sin theta bisa kita ganti menjadi Y per L. Sehingga rumusannya menjadi DY per L sama dengan M dikurang setengah dikali dengan lambda. Dengan Y adalah jarak gelap ke gelap pertama. Nah, sampai di sini dulu untuk diinterferensi. Kalaupun memang kalian bingung, coba diulang lagi deh rekamannya pelan-pelan. Nanti kalau memang tetap masih bingung, coba ditanyakan di grup. Oke, Adek ya.